Tuh, dengar gini. Ya Allah. Tapi gak bantu. Ini Nanan, Lukman, begini gini. Lebih aman. Ada apa namanya tidak ada tuh. Asal kita begini. Kue nyambe bahaya ini. Lek kata terapi contohnya enak. Aku di moga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di sini pada acara pelatihan jurnalistik untuk kelompok pemuda Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Terima kasih hadirnya untuk Bapak Ibu sekalian beserta mahasiswa KKN, karena hari ini sangat spesial sekali. Seharusnya yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak anggota Kim ya. Nah, ini hari Minggu seharusnya kita healing, tapi kita menempuh pendidikan ataupun belajar jurnalistik di sini. Oke. Terima kasih atas kesempatannya, karena di acara ini saya menjadi MC untuk pelatihan jurnalistik ini, karena waktu sudah menunjukkan lebih dari planning ya. Bapak Kepala Desa yang terhormat, tadi malam ada acara sampai malam. Nah, mungkin Bapak Kepala Desa masih istirahat, ya, kami memaklumi. Oke, sebagai MC, monggo kita buka bersama-sama acara pelatihan jurnalistik ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami sampaikan susunan acara, yaitu yang pertama akan ada sambutan dari Bapak Kepala Desa, dan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Kim Gempar ya. Yang saya baru tahu ada komunitas di Randupitu Kim Gempar, Komunitas Informasi Masyarakat Gerakan Masyarakat Peduli Randupitu, yang sangat luar biasa. Sedikit banyak saya barusan membaca profil dari Bapak Kepala Desa Randupitu, dan misinya sangat luar biasa sekali, karena Bapak Kepala Desa ingin mendigitalisasi masyarakat, kebutuhan masyarakat di Randupitu ini yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Desa Randupitu. Untuk yang ketiga nanti sambutan dari Bapak Dekan DKP Unu Pasuruan, dan yang ketiga Ibu Kaprodi DKP Unu Pasuruan. Dan yang terakhir nanti dibacakan doa bersama dengan Bapak Ajis. Terakhir setelah sambutan nanti akan ada FGD, Focus Group Discussion. Jadi selama materi disampaikan oleh beberapa dosen dari Unu Pasuruan, ada tiga materi yang akan disampaikan. Itu nanti pertanyaannya akan di akhir acara, yaitu akan ada FGD dari penyampaian materi terkait jurnalistik. Apapun nanti bisa ditanyakan, didiskusikan, atau dicurhatkan deh kalau ada masalah di sini. Oke, menginjak acara selanjutnya, saya mohon maaf kelupaan. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pak Muhammad Fuad, monggo untuk memberikan sambutan yang pertama. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu dosen dan Pak dosen dari Gunung Pasuruan, yang saya hormati Ketua Kim Gempar, yang saya hormati para adik-adik serta
dari UNU maupun dari desa begitu. Pertama, mari kita menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah yang pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Balai Desa begitu dalam acara perhatian untuk jurnalistik. Kedua, salam serta salam kita bicarakan kepada dua kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih dari Komunitas UNU telah meluangkan waktunya untuk membagi ilmu ke desa kami, desa itu dalam acara jurnalistik. Kami di sini bangga dan terima kasih kepada UNU yang support dalam kegiatan ini. Di kami ada anak-anak tim tetap, tapi kami juga butuh bimbingan dan pelatihan dari rekan-rekan dosen dari UNU untuk bisa mempermudah atau memperlancar di kegiatan kami, karena anak-anak basicnya di jurnalistik itu tidak bisa di sakit masalah ini sakitnya, tapi anak-anak masih tahap belajar juga. Jadi kami masih seumur jagung, seumur 1 tahun di tim ini lahir prematur tuh. Dulu ada tapi mandek orang ada lagi. Tapi anak-anak muda ini perlu diarahkan, perlu bimbingan. Kadang masih labil bu, nggak bisa enak dulu. Kadang yang kuliah, kadang yang anu biasa bu. Jadi saya berharap nanti setelah acara pelatihan ini anak-anak di desa itu bisa mengambil hikmah dan bimbingan. Kedua, kami kemarin sudah 5 hari ya mas, 6 hari ada anak UNU di kami. Alhamdulillah sudah ikut dalam kegiatan apapun di desa, mulai tanggil, mulai maupun sampai berbaur dengan warga yang ada di desa itu. Terus nomor 3 nanti saya berharap kerjasama ini dengan Universitas UNU tidak berhenti di sini, tapi nanti bisa berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Indonesia Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Bapak Ketua Kim Gempar, yaitu Pak Arif Faizi. Monggo Pak Arif. Nah, ngapunten kula saya berdiri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Desa Randobitu Bapak Muhammad Gempar, yang kami hormati Bapak Ibu dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan, dan tak lupa pula kepada adik-adik mahasiswa serta rekan-rekan Kim Gempar yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam acara pelatihan jurnalistik untuk kelompok pemuda desa Randobitu dalam keadaan sehat walafiat. Ini sangat penting ya, karena kami selama ini untuk jurnalistik ya juga sudah mengalami ya, cuman otodidak. Jadi kita melihat-lihat lewat Google, belajar dari internet tanpa ada guru. Nah, kebetulan sekali di sini ada dari teman dari Universitas Nahdlatul Ulama yang akan memberikan pencerahan tentang jurnalistik. Saya mohon untuk para peserta, meskipun dalam peserta ini ada yang sudah levelnya subuh, marilah kita mengosongkan gelas untuk menerima ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan. Kedua kali salawat serta salam
semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT, yaitu ad-dinul Islam wal iman. Nah, saya ucapkan terima kasih lagi kepada rekan-rekan dari Universitas Nahdlatul Ulama, karena dengan adanya teman-teman KKN atau program pengabdian masyarakat ini, kita yang ada di Desa Randuk itu sangat terbantu. Nah, di situ nantinya juga ada beberapa event di Desa Randuk itu, seperti kayak Agustusan ya, berikut lagi kan bulan Agustus. Di situ banyak lomba-lomba juga, misalnya kayak pembuatan video kreatif, kemudian pembuatan artikel dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya pelatihan ini, semoga rekan-rekan yang hadir di sini bisa menerapkan ilmu yang diberikan. Kemudian saya kira cukup, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Kepala Desa. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada beberapa kata dari kami yang menyinggung atau kesalahan dari kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif Faizin yang memberikan sambutan yang sangat spesial sekali ya, ini tadi yang disampaikan dari timnya. Saya juga penasaran, ini kan komunitas informasi masyarakat Randuk itu sini ya, sangat luar biasa sekali. Baru kali ini di desa itu ada komunitas tentang mengangkat masalah informasi masyarakat, itu sangat luar biasa ya. Sambutan yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Kaprodi DKV, yaitu Bu Zenmira Harisma Nada Zenmira SPD MSN. Monggo Bu Zen. Oke, terima kasih Bu Enik selaku Kaprodi Teknik Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Desa atau Lurah Pak? Oh, Kepala Desa Bapak Fuad, kemudian Pak Arif selaku apa Pak? Kim. Oh, Ketua Kim. Oke. Dan adik-adik yang berbahagia semuanya, perkenalkan saya Zenmira, dipanggil Bu Zen biasanya oleh mahasiswa saya, Kaprodi Desain Komunikasi Visual. Begitu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Randuk itu yang telah memberi kesediaannya atas acara kita tentang pengabdian kepada masyarakat. Jadi bapak-bapak dan adik-adik dan sekalian yang ada di sini, jadi dosen di sebuah perguruan tinggi universitas itu ada 3 hal yang harus dilakukan dalam setiap tahunnya. Jadi yang pertama yaitu mengajar, tentu kami mengajar kepada mahasiswa gitu ya. Kemudian yang kedua penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat begitu. Jadi memang pengabdian kepada masyarakat ini hal yang wajib yang harus kami lakukan untuk bermanfaat bagi masyarakat begitu. Nah, saya mau mengapresiasi kepada begitu yang jarang ada di desa-desa lainnya memiliki komunitas informasi dan juga punya jingle tadi diputar juga di YouTube. Jadi saya pas mendengar Randuk itu, wah ini sebuah pencapaian yang satu langkah ke depan ketimbang desa-desa lainnya gitu. Jadi anak-anak KKN, mahasiswa KKN yang ada di sini nggak perlu mulai dari awal lagi, hanya perlu meneruskan apa yang sudah diawali oleh masyarakat Randuk itu gitu. Jadi ya teman-teman di Randuk itu, yang KKN di Randuk itu hanya perlu meneruskan saja, memperbaiki. Jadi ini kan untuk kelompok pemuda ya. Jadi anak-anak mahasiswa KKN, terus kelompok pemuda yang ada di Randuk itu harapannya bisa saling sharing. Bisa jadi yang sudah dilaksanakan di Randuk itu bisa di-sharingkan kepada KKN, mahasiswa KKN. Mahasiswa KKN yang sudah mendapatkan ilmu di DKV bisa disalurkan juga kepada kelompok pemuda gitu. Jadi harapannya bisa saling sharing begitu. Terus ya harapannya semoga apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini tentang jurnalistik bisa bermanfaat bagi
masyarakat gitu ya, bisa diimplementasikan dengan baik yang akan disampaikan oleh Pak Anas, Bu Widya, dan Pak Adit tentang seputar jurnalistik itu seperti apa. Begitu dari saya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat semuanya, dan salam bahagia. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kaprodi DKV, Bu Zainira, yang sangat luar biasa, cantik, muda, gitu ya, fresh graduate juga, yang sudah barusan menikah ya. Oke, sambutan selanjutnya yaitu dari Dekan DKV, yaitu Pak Senjaya Mahfudi Senjaya Zulkif. Waduh, saya lupa Pak, nama sampai kepanjangan gitu. Oke, Pak Senjaya mawon, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada saat ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana kita mengharap syafaat beliau di yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Bapak Muhammad Fuad beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua KIM Bapak Arif, dan yang saya hormati para Bapak Ibu dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan. Sekalian izin mengenalkan Pak Kades satu persatu para dosen. Di sini kita ada Bu Karisma Nanda Zainira, SPD MSN, ada Bapak Abdul Aziz MPD, ada Bu Enik Sulistiyawati MT, dan ada ketiga pemateri kita. Yang pertama ada Bu Eka Rini Widya Astuti, ESOS Medcom, dan juga ada Bapak Yunasman Salam, SSN MTD, dan juga ada Bapak Aditya Pratama MPD, dan saya sendiri Senjaya Mahfudi Zulkif. Mungkin agak rumit tadi MC Bu Eni ya, Senjaya Mahfudi Zulkif MIKOM ya. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sedikit ya beberapa hal terkait dengan jurnalistik. Jadi di tengah banjirnya informasi saat ini, peran dari jurnalistik ini kenapa menjadi sangat penting? Karena untuk menjaga situasi agar tetap jernih dan juga bisa membangkitkan optimisme dan harapan dalam masyarakat. Ya. Jurnalistik ini bukan sekedar tentang fakta, tapi juga harus mempertimbangkan mempertimbangkan dampaknya kayak gimana. Bukan cuma sekedar good journalism, tapi harus dengan wise journalism atau jurnalisme yang bijak. Ya, jadi di dunia jurnalistik saat ini kita itu para praktisi atau para masyarakat atau para komunitas yang bergerak di bidang itu dituntut beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus cepat beradaptasi dengan cepat, mampu beradaptasi dengan cepat, dan yang kedua harus mengejar gesit dalam mengejar ketertinggalan. Ya. Dan yang ketiga ini cepat mempelajari kompetensi yang baru. Ya. Terus yang terakhir, yang keempat ini inovatif dalam menghadapi era teknologi saat ini yang terus berkembang ini. Kita harus inovatif. Ya. Dengan demikian harapan kita dalam pelatihan jurnalistik ini, kita itu dapat menjadi sebuah pelatihan jurnalistik ini
bisa meningkatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, baik bagi para dosen, mahasiswa, dan juga masyarakat dalam pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia itu sendiri. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Benar kata Pak Kades tadi ya, tidak hanya silaturahmi ini, kerjasama ini, kolaborasi ini tidak hanya kali ini aja kita bisa memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasuruan ini sesuai dengan tridharma perguruan tinggi kita. Ya. Terima kasih. Mungkin atau anak muda yang ada di Desa Randupitu ini ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan, kita bisa berkolaborasi melalui program dari Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan yang programnya penerimaan mahasiswa baru di universitas kita. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Senjaya yang tadi sempat juga promo UNU Pasuruan ya. Nah, monggo kalau punya anak, ponakan atau anaknya teman atau anaknya teman lagi gitu ya, banyak beasiswa yang akan didapatkan di UNU Pasuruan. Insya Allah informasi dari Pak Rektor kemarin ada 500 beasiswa. Monggo silakan bisa melalui Bu Widya selaku BPL di Randupitu. Ya. Oke, sebelum acara sesi materi, monggo kita melaksanakan sesi doa dulu yang akan dipimpin oleh Bapak Ajis MPD. Monggo Pak Ajis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berdoa tadi, mudah-mudahan materi yang akan disampaikan nanti bisa masuk nih, bisa masuk dan kita bisa memahami apa istilahnya dari jurnalistik tersebut. Oke, menginjak materi sesi yang pertama, yaitu dengan judul pentingnya jurnalistik cetak yang akan disampaikan oleh Bapak Yunasman Salam SSM MPD. Monggo Pak Yunasman, itu dan tempat kami persilahkan. Pak Dekan sama Pak Kaprodi, Bu Kaprodi tetap aja di situ menemani dari Pak Kades nih. Ya. Loh, Pak Ari mau kemana? Tetap saja Pak. Ya. Biar kursinya nggak kosong ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi sebelumnya Bapak Kepala Desa, Bapak Komunitas, Bapak Ibu dosen sekalian dan juga teman-teman mahasiswa KKN di Desa Randupitu dan juga yang saya banggakan teman-teman yang ingin belajar menambah ilmu dimanapun dan kapanpun tempatnya, walaupun ini hari Minggu, waktunya beristirahat, waktunya bersama keluarga di rumah, menyempatkan waktunya untuk healing, datang sih untuk belajar tentang jurnalistik. Perkenalkan, nama saya Yunasman Salam. Saya salah satu pengajar di DKV Pasuruan, khususnya di jurusan DKV Fakultas Ilmu Komunikasi.
di Pasuruan. Nah, hari ini saya diminta untuk membagi materi tentang jurnalistik khususnya di bidang cetak mencetak. Nanti ini ada 3 materi. Yang pertama tentang jurnalistik cetak, kemudian jurnalistik elektronik, dan juga jurnalistik online. Nah, ada perbedaan-perbedaan yang akan dijelaskan dan juga manfaat yang diberikan dari masing-masing jurnalistik ini. Nah, karena waktunya nggak banyak, jadi kita langsung saja ya. Kita mulai untuk materinya. Di bagian yang pertama ini saya diminta untuk mengisi tentang jurnalistik cetak. Mungkin teman-teman semua sudah sering melihat, bisa membedakan ya. Jurnalistik cetak biasanya isinya yang seperti apa? Bentuknya seperti apa? Koran, benar, satu. Terus ada apa lagi? Majalah, benar. Selain itu, brosur. Ada juga yang namanya flyer. Kemudian yang dicetak dalam bentuk besar biasanya baliho-baliho dan sebagainya. Basicnya jurnalistik cetak ini adalah bentuknya bisa kita lihat, bisa kita sentuh, bisa kita baca jelas ya, karena isinya adalah informasi. Nah, sayangnya sebenarnya sekarang ini di jurnalistik cetak sudah tidak terlalu banyak dilakukan, karena dasarnya dari jurnalistik ini kita adalah ilmunya adalah tentang literasi. Selain kita bisa membuatnya, kita juga harus bisa memahami isi dalam jurnalistik itu tadi. Nah, datanya itu sekarang di Indonesia, jumlah orang-orang yang mau membaca, literasi itu kan kemampuan dalam kita membaca, itu sangat rendah. Kita sering lihat lewat dari sini, mau pergi ke, misalkan dari Pasuruan ini ke Surabaya, di kanan, di kiri banyak flyer, banyak brosur, banyak juga baliho-baliho di sini informasi. Tapi banyak kita tidak membaca, ya kita sekedar melihat lewat, misalkan di situ ada mafia durian kocok, orang lewat seluler-seluler belum tentu membaca. Padahal informasi yang di dalam itu bisa jadi sesuatu yang kita sangat-sangat butuhkan, mau itu secara kita langsung ataupun keluarga-keluarga yang kita cintai di rumah. Nah, secara penjelasan di sini bisa kita lihat di jurnalistik cetak itu khususnya isi konten yang di dalamnya harus ada tentang etika, kemudian kebenaran fakta, dan juga bagaimana caranya kita memaparkan data itu dengan enak, bisa orang baca dengan baik. Sehingga ketika orang melihat, bisa kita tahu informasi yang kita sampaikan ke dalamnya. Ada 2 hal yang harus dipahami di sini. Kita harus membedakan siapa kita. Yang pertama, apa kita sebagai pemberi informasi atau penerima informasi. Nah, karena ini pelatihannya adalah bagaimana cara membuat informasi jurnalistik tadi, maka kita posisikan kita sebagai orang-orang yang membuat informasi itu tadi. Apa aja yang harus dipahami di dalam itu? Yaitu yang pertama ada informasi beritanya harus berkualitas. Yang kemudian yang kedua, datanya harus akurat. Yang ketiga juga harus ada etika dalam penulisannya, menggunakan bahasa-bahasa yang baik, khususnya menggunakan bahasa yang EYD atau bahasa pelajaran bahasa Indonesia ya. Tapi kita juga harus memperhitungkan target sasaran kita siapa. Apakah itu orang umum? Apakah itu medianya adalah tentang untuk lingkungan formal? Kalau dia untuk orang umum, kita mungkin menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari, bahasa daerah. Itu sesuatu yang malah lebih bagus, lebih menarik, karena akan dekat dengan target sasaran kita tadi. Tapi kalau kita menggunakan bahasa formal di lingkungan yang umum, biasanya males untuk orang baca. Bisa kita coba, bisa kita rasakan sendiri. Misalkan kita diserahkan brosur nih, silakan ada pendaftaran untuk PPDB masa siswa baru. Isinya formal semua, datanya tulisannya rata kanan kiri semuanya, ukuran formnya sama semuanya. Apakah kita akan membaca? Saya rasa itu. Nah, tuh inti pertamanya di sini. Next di slide berikutnya adalah tentang definisinya. Sebagai jurnalistik, isinya adalah tentang data yang jelas. Bagaimana caranya kita, yang tadi saya sampaikan, bagaimana caranya kita membahas, memberikan data sebaik mungkin akurat dan juga orang bisa menerima. Kemudian yang kedua, bentuknya adalah mencakup berita, wawancara, fitur, opini, kolom, elemen layout, surat kabar dan lain sebagainya. Kalau kita di sini, karena yang didatangkan adalah dosen-dosen PKP pembicaranya, maka kebanyakan yang kami ajarkan di dalam mahasiswa adalah bagaimana melayout tampilan itu supaya orang-orang bisa membaca, menerima informasi dengan mudah. Salah satunya mengatur ukuran font, mana yang besar, mana yang kecil.
gitu. Semakin besar ukurannya, semakin mudah kita memahami, tapi akan merusak ukuran layouting kanan kiri karena datanya akan semakin sedikit. Maka kita harus meringkas data itu tadi. Misalkan tentang bagaimana informasinya adalah Desa Randupitu sebagai apa? Desa Randupitu memberikan pembelajaran informatif yang mendekat dengan masyarakat. Maka tagline utamanya harus yang dibuat dalam bentuk besar, ringkasan materi juga bisa didata dengan lebih mudah untuk kita terima semuanya. Selanjutnya, keterampilan dasar dalam jurnalistik cetak itu terbagi menjadi 3, yaitu meriset, menulis, dan juga wawancara. Mungkin urutannya ada macak-macak ya, mohon maaf sebelumnya. Saya yang mungkin. Nah, kalau yang menulis, karena datanya dalam bentuk cetak, maka otomatis isinya adalah tulisan. Nanti kalau ada yang dalam bentuk digital mungkin bisa dicampurkan dengan kita memberikan video misalkan ya. Kemudian kalau dalam wawancara ini proses kita mencari datanya. Siapa yang kita wawancarai, orang yang harus tepat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian data yang diberikan juga harus sejelas mungkin dan benar. Nah, yang ini banyak sekarang itu untuk mendapat clickbait, misalkan kayak di dunia maya ya, data-data itu clickbait, hooknya untuk menarik orang membaca itu kadang dibelokkan. Paham ya maksud saya? Misalkan masalahnya adalah tentang di depan ada kecelakaan, tapi dibesar-besarkan, kecelakaan bahaya, gitu. Kan ngehook biar orang baca itu. Tapi kalau dalam penulisan yang benar itu kita harus menyelesaikan data yang sebenar-benarnya. Seperti yang disampaikan Bapak dengan tadi, data yang diberikan itu nanti akan berpengaruh dengan orang-orang yang membaca, apakah benar atau salah, nanti jadinya hoax kalau salah. Kemudian yang terakhir adalah riset. Setelah melakukan wawancara, riset kita datakan benar apa enggak data-data yang kita sampaikan. Sekali lagi, memberikan data yang benar adalah mengedukasi orang banyak. Jadi, bagaimana cara kita mengolah, mengkompresi data-data yang kita berikan dengan bahasa yang menarik sehingga orang-orang bakal mudah mengerti informasi kita berikan. Next. Nah ini tentang etika, tanggung jawab dan tanggung jawab jurnalistik cetak. Jadi etika menjunjung tinggi prinsip akurasi, objektivitas dan integrasi. Integritas ya maaf, integritas. Etika ini hubungannya nanti data kita bisa dipercaya sama orang apa enggak, sehingga instansi yang kita buat nantinya akan bisa dipercaya juga orang-orang banyak. Kemudian ada juga tanggung jawab. Setiap kali kita membuat informasi jurnalistik, berita, postingan-postingan yang lainnya, kita harus bisa mempertanggungjawabkan data yang kita berikan. Yang kembali ke awal tadi, kalau data yang kita berikan salah itu bisa berefek banyak orang lain. Misalkan pengurusan berkas seharusnya bisa diberikan secara online, kita ngomongnya salah di situ, orang bakal datang secara offline, sehingga tempat ini bakal rame. Padahal orang-orang bisa kerjakan dari rumah misalkan, kan kayak gitu ya. Kemudian ada juga kredibilitas. Kredibilitas itu adalah kemampuan orang itu, bisa diakui nggak kemampuan orang itu dalam menulis. Karena sekarang siapa saja bisa menulis berita, dari anak TK sampai dengan mahasiswa, dosen, bahkan kepala negara, bisa semuanya buat berita itu bisa. Tapi kredibilitas ini menentukan beritanya terpercaya atau tidak. Nah, terutama di media cetak, karena media cetak itu tidak semua orang bisa memberikan datanya. Cuma kelebihan dari media cetak ini ketika kita dalam posisi misalkan kita datang ke rumah sakit, kita datang ke sekolah-sekolahan, biasanya di sana menyebutkan kayak majalah-majalah, koran-koran yang berkaitan dengan lingkungan itu tadi. Nah, kebanyakan kalau kita lagi misalkan nggak ada paket data, ya, mau nggak mau kan kita membaca, bingung mau ngapain ya. Secara langsung, oh di sini ada majalah, kita baca di sini satu persatu. Itu kelebihannya dari si media cetak ini. Nanti kita akan lihat media-media yang lain. Selanjutnya, di sini adalah teknik penulisannya. Penulisannya adalah tentang di situ ada memberikan informasi penting, menampilkan ide rumah dalam fakta terpenting di awal berita. Kemudian struktur piramida terbalik, menyusun berita dari yang paling penting ke yang paling penting ke yang kurang penting. Gaya penulisan menggunakan bahasa yang jelas, ringkas, mudah dipahami. Ketiga ini yang biasanya kita gunakan dalam proses penulisan.
Jadi runtutannya adalah membuat beritanya dari yang paling penting sampai yang paling tidak penting, jadi segitiga terbalik ke bawah. Kemudian kalau yang gaya penulisan dengan bahasa jelas, ringkas dan padat mudah diterima ini kan memang yang menjadi tagline-nya dalam jurnalistik berita. Kita memberikan informasi sejelas-jelasnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, jangan membuang waktu orang lain untuk membaca hal-hal yang tidak sesuai dengan data yang kita berikan. Next, selanjutnya, struktur dan gaya penulisan berita cetak terdiri dari judul, teras berita, kemudian tubuh berita. Ini menjadi layouting ke patokan dalam penulisan kita biasa gunakan. Yaitu di judulnya harus menarik. Bagaimana orang itu bisa langsung mau membaca berdasarkan judul yang kita tawarkan. Nah, ini dibutuhkan kemampuan kita dalam proses mengolah kata biasanya. Kemudian yang kedua adalah teras berita. Isi dari teras berita ini terkait dengan 5W1H. Informasi yang di dalamnya terdiri dari what, who, where, when. Kemudian 1H-nya how. Mungkin di pelajaran bahasa Indonesia ketika kita sekolah juga sudah pernah diajarkan, dan itu memang digunakan dari sekolah sampai dengan bekerja, ternyata isinya itu yang memang paling penting. Jadi ini bukan hal yang baru, tapi kita harus ingat yang baru. Tubuh berita merupakan fakta detail tambahan untuk memperkaya informasi. Jadi informasinya itu adalah sesuatu yang baru. Kita tampilkan di situ. Jangan sampai berita yang A dan berita yang B isinya sama. Maka kita harus memberikan perbedaan. Next. Proses produksi berita cetak terdiri dari peliputan, penulisan, layout, dan percetakan. Ini tampilannya. Jadi mengumpulkan informasi terlebih dahulu, setelahnya menyusun dan menulis beritanya, menyusun halaman foto dan grafis di dalamnya untuk layouting, dan yang terakhir adalah proses untuk pencetakan. Karena dalam mencetak berarti kita percetakan. Terakhir, tantangan dan proses jurnalistik di era digital. Jelas yang namanya jurnalistik cetak ini tantangannya adalah media digital yang kita gunakan. Karena nyatanya memang sekarang kurang diminati, dan koran-koran pun banyak sudah beralih dari yang tadinya cetak menjadi digital. Kita bisa lihat kayak di kalau di Malang itu Malang Post sekarang sudah ada versi digitalnya, kemudian dan sebagainya. Kenapa dibuat merupakan tantangan? Yaitu tadi yang dalam bentuk cetak ini, yang pertama berat di bagian produksinya. Kita harus mencetak dulu, sedangkan kalau digital tinggal upload saja. Tapi selalu ada tempat yang bisa digunakan dalam cetak ini, terutama untuk informasi-informasi yang bisa digunakan, tidak perlu buka media yang kita gunakan, terutama media informasi yang baru. Selanjutnya, itu ternyata yang terakhir. Nah, kalau untuk informasi tadi dalamnya nanti kita gabung menjadi satu kesatuan di 3 materi. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat, dan saya rasa walaupun dalam bentuk cetak, saya rasa ini masih worth it untuk digunakan, terutama di bagian kayak kantor-kantor desa seperti ini. Banyak warga-warga kita di lingkungan ini yang datang, mungkin golongan-golongan yang sudah sepuh-sepuh yang tidak bisa menggunakan media massa elektronik, maka cetak ini menjadi solusi untuk mereka. Walaupun ada kekurangannya, ini masih punya tempatnya untuk di masyarakat. Terima kasih dari saya sekian. Terima kasih Bapak Ibu untuk ruangnya untuk memberikan materi berbagi informasi ini. Dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunas Mansalam. Ya, kita bisa mengambil kesimpulan dari materi dari Pak Yunasman tadi, di mana untuk menulis cetak itu harus melakukan wawancara dulu, beritanya harus diyakinkan dulu, terus ada riset juga, terus selanjutnya penulisan, selanjutnya harus ada tanggung jawab juga, dan kredibilitas. Itu yang inti dari yang saya ambil dari penjelasan dari Pak Yunasman Salam tadi. Ya, memang kekurangan dari masyarakat kita itu nggak suka baca gitu ya. Padahal dengan membaca itu loh, dunia itu serasa ada pada genggaman kita gitu ya. Masyarakat kita itu rata-rata itu nggak semangat
baca, tapi kalau disuruh hibah luar biasa. Nggih. Betul sekali nih, apalagi Lambe Turah. Wah, followernya banyak banget nih. Ngapunten nggih Kak Kades. Ini tukang nyinyir juga, wah luar biasa. Jadi kita tahu berita itu dari Lambe Turah tukang nyinyir, padahal itu kredibilitas dan akuntabelnya itu masih kurang bisa dipercaya gitu loh ya. Tapi masyarakat kita itu kok banyak sekali yang langsung percaya kalau misalnya Lambe Turah, oh iya ini, waduh ini langsung hibah, apalagi ibu-ibu rumah tangga yang suka ngerumpi gitu ya, luar biasa sekali. Dari materi Pak Yunaskan tadi kita bisa tahu ya kalau penulisan cetak itu harus ada syarat tertentu yang wajib diikuti. Oke. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Eka Rini Wedia Astuti, Esos M Medcom, dengan judul menulis berita. Monggo Bu Widya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimahnya ikut Bapak Ibu yang di depan tadi ya, biar tak terlalu lama. Terima kasih untuk adik-adik sekalian, masyarakat Lanut itu, kemudian Kak Kades, Ketua Kim, Bapak Dekan dan juga Ibu Kaprodi dari Gunung Pasuruan. Sebelumnya hari ini saya akan membawakan sedikit materi tentang menulis berita, di mana kita tahu ya sekarang itu berita itu kalau kita lihat di Instagram itu contohnya aja kayak dibilang Bu Eka tadi Lambe Turah dan lain sebagainya. Mereka cuma nulis ada apa sih? Udah si netizen ini disuruh mikir deh. Dan banyak kalimat-kalimat netizen yang bilang kita udah pusing mikirin ini, masih juga disuruh mikirin beritanya Lambe Turah untuk memecahkan. Nah terus kemudian kenapa saya sampai membuat materi menulis berita? Infonya dari Pak Udin di sini, Bu, di sini itu yang nulisnya bisa nulis berita itu yang bisa tapi yang bisa banyak, cuman yang bisa tapi nggak malas itu cuma satu. Siapa Pak Arif, ketua timnya. Nah itu sudah terbukti karena apa? Setiap hari Pak Arif itu kirim sama saya beritanya Lanut itu. Kayaknya kalau satu hari itu lebih dari 3 kali, kayak lebih dari minum obat. Pak Arif tuh ngirim terus sama saya. Jadi saya banyak tahu YouTube-nya Lanut itu dari beliau. Mulai dari lagunya, siapa-siapa orangnya, pendiri tim siapa dan sebagainya. Selain dari Pak Udin, dari Pak Arif juga. Begitu banyak media yang sudah dibuat oleh tim Gempar di Lanut itu. Sampai saya mikir, kira-kira kalau saya buat materi ini tuh masih fungsi nggak sih? Karena orang-orang di Lanut itu ini, menurut saya sudah pendidikannya mengetahui tentang media digital itu sudah sama sepertinya di atas mahasiswa di kampus. Gitu. Terus kemudian dengan banyaknya dengan banyaknya contoh adanya pengolahan sampah, hidroponik, kemudian hasil dari Lanut itu ada peternakan lele, peternakan sapi, kambing dan lain sebagainya, itu sudah banyak banget di sini. Itu yang menjadi poin-poin untuk mengembangkan dan mengedukasi pada masyarakat bahwasanya Lanut itu bukan sekedar desa kecil dengan 3 dusun yang tidak bisa maju, tetapi sangat bisa maju. Kenapa? Mungkin di Lanut itu ini kurang mengulang-ulang menginfokan ke masyarakat luas bahwasanya ini loh Lanut itu. Mungkin dari sisi Pak Arif terhadap saya banyak memang info tentang Lanut itu diberikan, tetapi mungkin kurang membelokak dari sisi media sosialnya juga. Cara penulisan beritanya, kalau saya lihat kemarin dari Pak Arif memberikan beberapa beberapa tulisan-tulisan berita sudah sangat baik. Nah jadi mungkin kan kalau kemarin Pak Udin mengenalkan saya itu anggota-anggota tim ini masih muda-muda semuanya, masih muda, masih energi untuk
mengembangkan tim keempat dan juga kelima. Nah, dari sini langsung ya kita mulai untuk materinya. Apa sih berita? Nah, berita itu merupakan tulisan daripada jurnalistik yang mana berisi laporan terkait peristiwa dan kejadian aktual di dunia dan sekitarnya. Nah, siapa yang mendapatkan berita tersebut? Tentunya jurnalistik, reporter di lapangan, yang mana mereka, reporter lapangan ini, dia boleh menulis dan juga bisa menginfokan kepada jurnalistiknya untuk menuliskan berita-berita tersebut. Next. Nah, apa saja sih yang bagian-bagian daripada berita? Itu ada fakta berdasarkan 5W1H. Saya rasa 5W1H itu sudah dipelajari sama kita itu sejak SMP. 5W itu apa saja? 5W itu ada what, kemudian ada when, kemudian ada where, kemudian ada why, ada when, dan ada how. Nah, itu harus ada di setiap berita. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita melihat berita itu kan berita tulis ya, berita cetak, itu kadang-kadang kalau sekarang tuh berita itu ala kadarnya mereka nulis. Kadang kita harus mencari, jujur kalau saya malas. Saya malas mencari tahu berita yang cuma tulisannya sekedar gitu aja. Tapi saya lebih suka berita itu lengkap. Oh, ini ternyata ada acara ini. Jadi ketika saya menginfokan ke seseorang, itu bisa lengkap. Bukan mengira-ngira, oh karena ini saya harus mencari. Kalau misalnya di media sosial sekarang itu kan, dia kan bentuknya itu kita ngeklik ke sini, nanti kita akan lari ke sini, ngeklik terus. Karena apa? Mereka kan berkolaborasi ya. Nah, tetapi berita di awal ini mereka udah nggak jelas. Banyak netizen yang bilang berita tuh nggak jelas kayak gini, gitu. Pengennya mereka tahu jelas, meskipun itu cukup terdiri 5W1H tadi itu sudah sangat cukup menjadi berita yang bisa diinfokan ke masyarakat luas. Kemudian harus objektivitas, yang mana ditulis harus objektif, tidak ada penambahan opini apapun. Nah, ketika ada suatu kecelakaan, misalnya bahwasanya di situ tidak ada yang meninggal atau tidak ada yang tewas, jadi infokan yang sebagaimana mestinya, bukan menambah-nambahkan opini bahwasanya ada yang tewas begini karena ingin beritanya laku dibuka atau dibaca sama siapapun. Berikutnya, next. Kemudian bahasanya harus sederhana, bahasanya ringkas, lugas, tidak bertele-tele, orang dapat mudah memahami berita tersebut. Kemudian strukturnya harus jelas, jadi berita itu ada beberapa struktur. Ada judul, ada link atau pembuka, kemudian ada tubuh teks, ada kutipan, dan juga penutup. Terdiri dari itu saja sudah cukup, dan kita sudah bisa memahami berita itu apa. Kemudian ada fokus pada peristiwa aktual. Nah, jangan sampai ketika memberitakan Randu Pitu yang ada 3 dusun, kita meloncat kayak mana-mana. Membandingkan Randu Pitu dengan yang lainnya, itu nggak masuk berita, karena dia tidak membahas peristiwa aktual. Yang ingin kita naikkan, yang harus kita angkat itu adalah Desa Randu Pitu. Misalnya contoh, pengolahan sampah. Dimulai di tahun berapa pengolahan sampah tersebut? Kenapa ada pengolahan sampah tersebut? Siapa penggagasnya? Terus kemudian kenapa harus diolah sampah tersebut, menjadi apa dan bagaimana? Itu sudah bisa mewakili bahwasanya Randu Pitu ini merupakan salah satu desa yang memanfaatkan pengolahan sampah baik organik ataupun anorganik dengan baik dan benar. Itu. Terus kemudian mau mengangkat juga di sisi lain, Randu Pitu juga memiliki usaha hidroponik, pakan ternak, baik itu sapi dan kambing yang sudah difermentasi. Kenapa difermentasi? Karena menghindari atau meminimalisir bau. Jadi kemarin kami dari KKN UNU memang sudah main-main ya ke tempat pakan ternak dan sebagainya. Di situ hasil kotoran ternak itu tidak bau. Kenapa? Karena pakan ternak tersebut sudah difermentasi dan menghindari meminimalisir bau daripada karena menurut infonya, karena kan itu berada di daerah sekitar masyarakat.
agar tidak mengganggu mobilitas masyarakat, maka diberikanlah hal tersebut. Apa nih kekurangannya dari sini, dan juga untuk sampahnya, Bu, ini tuh belum ada yang mempromosikan, kemasan kami yang perlu dibenahi. Kemudian padahal kalau dilihat dari situ, dari pengolahan pakan ternak, belum tentu semua orang itu tahu, oh di sana pakan ternak itu ternyata bisa ya fermentasi. Mereka membuat, oke, tetap ada makan rumput, ada juga dengan fermentasi. Nah itu mereka belum tahu. Kadang memang harganya sedikit mahal, tetapi itu menghasilkannya juga sebanding dan bahkan bisa lebih tinggi. Nah itu sudah dilakukan perhitungan juga oleh Pak siapa kemarin yang di pakan ternak itu. Nah, dia sudah menginfokan semuanya. Jadi Bu, kalau misalnya dicampur dengan rumput seperti ini, tidak dicampur seperti ini, hasilnya sekian, dengan rupiah sekian nanti akan hasil rupiah sekian. Nah beliau sudah bisa menghitungkan. Nah sebenarnya ketika ada orang yang ragu itu, apa sih orang-orang yang ragu itu? Banyak. Mulai dari keripik tempe bisa, karena ada pengusaha tempe. Kemudian pakan ternak bisa, tinggal dikemas. Nah, kenapa pakan ternak beda? Ini dari yang lain pakan ternaknya. Dan dari orang yang menjual pakan ternak tersebut, mereka sudah bisa merengek harga. Keuntungan bapak ibu itu nanti dapatnya berapa? Kalau full pakai pakan fermentasi akan sekian, dan bisa ditinggal ternak itu ditaruh pakannya, bapak bisa pergi 3 hari tanpa memikirkan ternak ini kelaparan. Itu sudah ada kuncinya di Randu Pitu ini. Itu, dan itu bisa sebenarnya disosialisasikan baik secara berita maupun media sosial, media cetak dan lain sebagainya. Tergantung kitanya bagaimana mengemas berita tersebut. Berikutnya, nah di sini ada komponen utama struktur berita yang tadi saya bilang. Ada judul itu paling utama, biasanya fontnya besar, pakai bold. Kenapa? Karena untuk menarik minat pembaca. Jadi kalau misalnya ada berita terus kemudian pasti dia fontnya berbeda dari yang lainnya, itu udah pasti judul. Orang ketika baca judul, kita harus buat judul yang menarik banget. Jadi orang biasanya kadang-kadang ada nih jurnalis atau reporter, dia buat judul itu untuk menarik, tetapi isinya tidak seperti itu. Itu banyak. Contoh ada yang lagi booming misalnya, apa nih sekarang yang lagi booming? Dia contoh yang kayak kemarin Verdi Sambo ya. Nah itu kan belum ada putusan hukuman mati, tetapi di YouTube sudah banyak fotonya istrinya, fotonya Sambo menangis, kemudian ada tulisan bahwasanya Sambo dihukum mati, keputusan. Ketika kita buka itu bukan Sambo isinya, film. Begitu juga dengan film yang sekarang, yang lagi contoh filmnya Vina kemarin, banyak diekspos di YouTube, judulnya itu semua. Ternyata ketika dibuka bukan itu filmnya. Nah, itu kecurangan yang dilakukan jurnalistik, dan jangan sampai kita sebagai jurnalistik dan juga reporter melakukan hal tersebut. Kemudian lead atau pembuka berita. Nah, 5W1H itu berada di lead atau di pembuka berita. Kemudian ada tubuh teks. Tubuh teks itu menjelaskan apa yang ada di lead. Dia lebih memperinci lagi yang ada di lead. Berikutnya, kemudian ada kutipan. Nah, biasanya kalau reporter atau jurnalis, dia akan mewawancarai narsum dan lain sebagainya di tempat sekitar. Hasil wawancara narsum tersebut itulah yang dimasukkan di kutipan. Karena apa? Biasanya kalau berita tanpa ada kutipan itu kurang nendang katanya. Gitu. Jadi kalau ada narsum yang ternyata menurut Bapak Muhammad Fuad selaku Kades Randu Pitu itu, di Randu Pitu itu gini-gini. Kalau sudah Pak Kadesnya yang ngomong, berarti kan bukan tipu-tipu. Berarti memang benar-benar si reporter atau jurnalistik ini terpercaya, dia mengambil berita dari narsum yaitu Pak Kades. Untuk penutupnya, jadi penutup itu ringkasan dari berita. Ringkasan dari berita, dari lead, dari tubuh teks, kemudian dari kutipan. Begitunya sumber. Nanti kita bisa tahu sumbernya dari siapa. Misalnya dari Kim Gempar. Apa sih Kim Gempar ini? Nah, mereka sudah tahu Kim Gempar ini salah satu komunitas yang ada
ada di rambut itu. Berarti sumber yang diberikan ini terpercaya. Berikutnya next. Nah, contoh teks berita. Ini contohnya, judul pemadaman listrik melanda wilayah Jakarta selama 3 jam. Leadnya atau pembuka beritanya yaitu pada Senin malam sebagian besar wilayah Jakarta mengalami pemadaman listrik selama 3 jam akibat gangguan di saluran distribusi utama PLN. Pemadaman ini menyebabkan sejumlah masalah dan ketidaknyamanan bagi warga. Itu jadi leadnya atau pembuka berita. Masuk di tubuh teks yang harus ada 5W 1H. 5W-nya pemadaman listrik dimulai pukul 8, berlangsung hingga pukul 11 WIB. Beberapa daerah yang terdampak termasuk ada Sudirman, ada Tamrin, dan sekitar area Senayan. Banyak gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan terpaksa tutup lebih awal karena minimnya pasokan listrik. Menurut keterangan dari PLN, pemadaman disebabkan oleh gangguan pada trafo utama di area Kebon Sirih. Tim teknis PLN segera dikerahkan untuk memperbaiki masalah tersebut dan listrik dapat pulih kembali pada pukul 11 WIB. Dari sini sudah jelas ada 5W 1H. Ya kan? Jadi nanti ketika kita sudah baca tubuh teksnya saja, kita sudah paham, oh ada pemadaman selama 3 jam di daerah Jakarta. Mana aja? Sudirman, Tamrin, dan daerah Senayan. Penyebabnya apa? Trafo utama Kebon Sirih yang mengalami gangguan. Hari apa? Jam berapa? Hari Senin malam, yang mana itu berlangsung dari jam 8 sampai jam 3. Jadi 5W 1H udah lengkap itu tubuh teks. Nah, kemudian di bawahnya, menurut keterangan dari PLN, nextnya dulu Pak. Nah, di bawahnya ada kutipan. Siapa kutipannya? Yaitu narsumnya warga sekitar Sudirman, yaitu Bapak Ahmad. Bahwasannya menceritakan pengalamannya pada saat pemadaman terjadi. Sangat repot karena tiba-tiba listrik padam dan harapannya PLN bisa memperhatikan kualitas pelayanan dari sisi trafo tersebut. Jadi di situ sudah ada lead, judul, lead, tubuh teks, kemudian ada kutipan. Nah, penutupnya yaitu pemadaman listrik yang terjadi selama 3 jam ini menyebabkan kerugian ekonomi bagi beberapa usaha dan pendidikan warga yang terjebak kegelapan. PLN berjanji akan terus meningkatkan kualitas pelayanan agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang. Sumbernya apa? Dari PLN Jakarta. Nggak panjang kan? Cukup. Terus kemudian kita sudah tahu terjadi di mana, penyebabnya apa. 5W 1H sudah masuk semua. Lanjut Mbak Sari. Nah, sekarang kita lihat kalau yang atas itu apa? Gempa bumi magnitudo itu masuk apa? Judul, lead, atau pembuka berita. Yang paling atas ini ya, gempa bumi ini apa? Itu judul. Kemudian gempa bumi berkekuatan magnitudo itu masuk apa? Pembuka berita. Yang ini gempa terjadi masuk di apa? Masuk di tubuh teks atau tubuh berita. Yang ini kutipan atau quotes. Kalau yang ini penutup dan ini sumber ya. Jadi ada 5W 1H sudah masuk, terus kemudian detail daripada berita sudah ada semua. Nah, mungkin setelah ini Pak Udin yang nulis berita nggak cuma Pak Arif, Pak Arif ya. Nanti dengan sebagai ketua dengan tugaskan ke timnya, tim gempa. Kamu nulis berita. Nanti kalau mau diambil materinya monggo buat ingat-ingat. Oh, adanya ada tubuh teks, ada gitu dan sebagainya. Berikutnya nanti kita akan diskusi. Misalnya sudah ada nih berita dari tim gempa yang mau dibuat, monggo kita buat sama-sama nanti. Dari saya materi membuat berita sedikitnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya atas materi yang disampaikan. Yang intinya harus ada 5W dan 1H, ya. Terus harus objektif, bahasa sederhana, dan struktur tadi yang sudah dijelaskan secara gamblang oleh Bu Widya. Oke.
Oke, karena tadi UMKM-nya sangat banyak, ya, itu akan memberikan ma'arif banyak pekerjaan juga, ya. Nah, ini bisa menulis berita juga sama timnya ini. Bisa dapat overtime dari Pak Kepala Desa nanti Pak Arif ya. Kalau promosinya bagus, lancar kan penjualannya juga maksimum gitu ya. Dapat uang OT ya istilahnya ya kalau pekerja. Oke, materi yang ketiga dengan judul Jurnalistik Online akan disampaikan oleh Bapak Aditya Pratama MPD. Monggo, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya kebagian yang terakhir dari jurnalistik online. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Desa Radupitu, kepada Kepala Desa Pak Burak, kepada Ketua KMI Pak Arif, serta Dekan dan Kaprodi Bu Bapak Senjaya, serta Bu Devina, dan dosen-dosen dari Ulu Pasuruan, lalu teman-teman KKN dari Ulu Pasuruan, serta anak-anak KMI serta Kartaruna. Jadi di jurnalistik online ini ya, adalah praktik jurnalistik yang memanfaatkan teknologi digital. Jadi serba digital, serba online ya. Lalu masuk internet untuk mengumpulkan proses dan menyebarluaskan informasi. Next. Ya. Jadi jurnalistik online ini sendiri itu adalah generasi ketiga. Yang pertama itu adalah jurnalistik cetak. Ya, saya ulangi ya. Jadi jurnalistik online ini adalah generasi ketiga. Yang pertama itu merupakan jurnalistik cetak, yaitu banner, yaitu dari koran, terus brosur. Lalu yang kedua adalah generasi kedua adalah elektronik, yaitu televisi, lalu radio, dan yang terakhir adalah jurnalistik online, jadi digital, berita online. Next. Ya, ini di definisi jurnalistik online ini ada interaktif, memungkinkan interaksi dua arah antara jurnalis dan pembaca. Jadi ketika adik-adik itu lihat di Instagram ada berita online, mungkin dari Tribun News, itu ada kolom komentar ya. Nah, kalian bisa menulis komentar. Ini yang membedakan dari jurnalistik online dan cetak. Kalau cetak kita cuma baca koran saja, tapi kalau online kita bisa mengomentari itu. Lalu ada hipertekstual, konten terhubung melalui tautan dengan informasi terkait. Jadi hipertekstual ini yaitu bisa meng-search engine, yang mau mencari berita apa, mungkin berita Israel Palestina langsung. Ya. Lalu ada terakhir multimedia, menggunakan kombinasi teks, gambar, audio, dan video. Jadi bisa dari YouTube dan berita online gitu ya. Next. Nah, ini ada prinsip dari jurnalistik online. Jadi ada basic ya. Basic itu sendiri terdiri dari brevity. Tulisan berita harus dibuat seringkas mungkin. Jadi cuma 300 kata atau 500 kata saja. Kalau lebih nanti orang-orang bosan gitu. Lalu ada adaptability, jadi jurnalis harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Mungkin yang 100 tahun lalu kita pakai cetak, terus kita pakai televisi, terus radio, lalu sekarang ke online. Jadi jurnalistik itu tiap tahun semakin meningkat ya. Lalu ada scalability, yaitu situs atau laman web jurnalis dituntut untuk memiliki sifat dapat dipindai. Sama kayak tadi, yaitu bisa di search engine gitu. Yang terakhir ada yang 4 sama 5 ini bersama, yaitu ada interactivity sama community. Kalau interaktif itu pembaca dilibatkan untuk bisa berinteraksi. Jadi ada di kolom komentar itu kalian bisa saling menulis komentar masing-masing. Lalu di community ini juga sama. Jadi komentar-komentar itu ada yang pro dan kontra gitu. Next. Nah, ini ada karakteristik jurnalistik online. Itu adalah kecepatan. Informasi dapat disebarkan dengan cepat. Misal ada berita kecelakaan, ini kecelakaan di depan.
mungkin setengah jam langsung tahu, oh di sini ada kecelakaan gitu. Tapi kalau cetak sekarang kejadian besok baru ada beritanya. Kalau televisi mungkin sekitar 10 jam dari sekarang gitu. Tapi kalau online sangat cepat, nggak ada setengah jam. Tadi ada berita apa, Donald Trump ditembak ya. Itu langsung tahu kan, oh Donald Trump ditembak hari ini. Nggak tahu yang mati kok, cuman kayak apa namanya, kena notisnya gitu. Itu cepat sekali ya berita online itu ya. Jadi seperti itu. Terus ada aktualitas berita dapat kita baru secara real time. Jadi akan terus menerus. Donald Trump misalnya ditembak, oh ramai itu, banyak sekali beritanya. Jadi diperbarui kondisi terkini, ini gini, gitu. Lalu ada storage and retrieval. Berita online dapat disimpan abadi. Ya, misal saya ingin mencari tentang tsunami Aceh, saya tinggal klik tsunami Aceh, banyak beritanya. Tapi kalau cetak, semisal saya pakai storage and retrieval cetak, bisa seruangan ini mungkin saya cari berita di Aceh itu. Aceh tahun 2004, banyak sekali itu. Orangnya dari tahun-tahun berapa tuh. Lalu ada unlimited space, berita online tidak punya batasan ruang. Ya sama seperti tadi, kalau semisal cetak itu cuma dibatasi berapa halaman. Ya. Bahkan tsunami Aceh hari ini di Jawa Pos cuma 1 halaman. Tetapi kalau di online ada berita ini Aceh terus kalau ditumpuk lagi bawahnya, jadi nggak ada batasan ruang. Lalu yang terakhir ada keterlibatan pembaca. Jadi pembaca dapat memberikan umpan balik dan berinteraksi. Sama seperti tadi. Jadi berita online itu rata-rata ada umpan baliknya. Itu yang melebihkan jurnalistik online sama cetak dan elektronik. Next. Nah ini juga kelebihan jurnalistik online yaitu ada jangkauan global, dapat diakses oleh pembaca di seluruh dunia. Ya, jadi sekarang saya di Tandupati bisa tahu berita di Amerika cuma dari internet, gitu ya. Lalu ada biaya rendah, lebih murah dibandingkan dengan jurnalisme cetak. Jadi kalau cetak itu berupa orang, jadi harus mencetak dulu. Kalau online tinggal menulis, tinggal upload gitu aja langsung. Lalu fleksibilitas, konten dapat diubah dan diperbarui kapan saja. Jadi real time ya. Hari ini ada berita kecelakaan, terus ditumpuk lagi ada berita kondisi terkini, terus. Dan terakhir ada multimedia, dapat menggunakan berbagai format konten, bisa melalui YouTube, bisa melalui berita online dan lain-lain. Ini ada tantangan di jurnalistik online ya. Jadi ada kualitas konten, memastikan keakuratan dan reliabilitas informasi. Kualitas konten ini kalau sekarang lebih bisa dipanggil sebagai clickbait gitu. Kualitas konten itu kalau sekarang misal clickbait, misalkan Atta Halilintar bikin konten rumah Raffi Ahmad 150 miliar, clickbait kan kita ngeklik. Oh ternyata Raffi Ahmad tidak setuju. Itu rumahnya sekitar 50 miliar. Loh, rumah saya itu 50 miliar kok ditulis 150 miliar dari mana? Ya, supaya kalian itu mengeklik gitu, penasaran. Akhirnya Raffi Ahmad dipanggil sama pajak gitu. Jadi kita tuh kebanyakan jurnalistik online itu kebanyakan clickbait ya. Jadi seperti itu tantangannya pertama. Terus monetisasi yaitu mencari model bisnis yang berkelanjutan, yaitu AdSense. Di dalam berita di Tribun News misalnya kan kita cuma bisa baca 1 halaman kan bisa sebenarnya. Kenapa kok ada 5 halaman? Nah, itu kita yang klik itu yang dapat yang berita dapat uang. Gitu. Jadi monetisasi berita online itu sekarang marak. Mereka mengeklik untuk mendapatkan uang. Jadi semakin banyak kliknya, semakin banyak uang yang dapat. Seperti itu. Lalu kepercayaan publik ini lebih ke arah hoax. Ya, sama kayak tadi. Nah, di sini ada kecelakaan, ternyata nggak ada, cuma clickbait. Menjaga kredibilitas dan transparansi itu adalah tantangan dari jurnalistik online. Dan ini ada etika dari jurnalistik online yaitu akurasi, memastikan kebenaran dan kecermatan informasi. Jadi berita online itu harus akurat ya.
sama seperti tadi, jangan sampai terus ada privasi, melindungi privasi individu dan sumber informasi. Misal, ini mohon maaf, misal ada korban dari pelecehan itu ya. Jadi kita harus melindungi korban tersebut, jangan sampai diekspos namanya, fotonya, itu nggak boleh. Kita harus melindungi privasi dari korban dari tindakan susila tersebut. Terus ada transparansi, mengungkapkan sumber informasi dan metode liputan, ada transparansi, jadi harus aktual, berita nggak berbohong. Lalu ada akuntabilitas, bertanggung jawab atas dampak pemberitaan, jadi bisa dipertanggungjawabkan berita tersebut dan keakuratannya. Tren jurnalistik online yaitu ada 3 ya. Yang pertama ada video konten, peningkatan penggunaan video dalam pemberitaan. Jadi sama seperti tadi ada video-video dari YouTube atau dari kayak reporter di jalan seperti itu. Terus ada jurnalistik data, analisis data untuk menghasilkan pemberitaan yang lebih informasi. Yang terakhir adalah media sosial, memanfaatkan platform media sosial untuk menjangkau pembaca. Jadi, kesimpulan dan saran, jurnalistik online terus berkembang, menyediakan banyak peluang sekaligus tantangan bagi para praktisi. Penting untuk menjaga kualitas, integritas, dan relevasi konten melindungi kebutuhan pembaca di era digital. Semakin tinggi, itu tantangannya semakin berat ya. Jadi kita sekarang itu lebih ke arah tantangannya yaitu adalah clickbait tadi, lalu hoax seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai memilah dalam berita. Ya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Aditya Pratama yang sudah memberikan materi ketiga, di mana ringkasannya itu tulisan berita harus seringkas mungkin, terus ada interaktif dan komunikatif juga. Nah, jurnalistik online ini sangat cepat sekali tersebar ya, apalagi jika ada kabar artis yang viral gitu ya. Artis terkenal inisial AP terciduk booking hotel bersama anggota legislatif, waduh langsung buru-buru dibuka, diklik gitu, wah luar biasa gitu. Nah, makanya dari 3 materi ini kita harus bisa menambah ilmu jurnalistik, di mana saya juga baru ini ya untuk mendapatkan ilmu jurnalistik dari tim The Cafe. Karena saya dari prodi teknik industri gitu ya, jadi lebih ke arah manufaktur gitu. Tapi ini saya mendapatkan ilmu baru yang luar biasa dari tim The Cafe. Terima kasih untuk tim dosen dari The Cafe. Dan acara selanjutnya yaitu FGD, di mana mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang hadir atau dari Pak Arif mewakili Kim. Dan dengan materi-materi tadi atau dengan dari dosen maupun mahasiswa, monggo silakan. Oh langsung sharing ya FGD ya. Oke, monggo silakan bisa menanyakan sesuatu tentang materi atau tentang apapun tadi yang sudah disampaikan. Monggo kita diskusi, kita curhat ya, asal jangan curhat pribadi. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, langsung diskusi saja Pak. Mungkin dari tim bisa banyak ngobrol tentang perkembangan medianya seperti apa di kita, biar nanti kita langsung fokus ke penyidikan Pak. Mungkin bisa diwakili. Kalau saya lihat di sini memang konten kreator itu banyak, bagus-bagus itu kan lihat itu. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau kita melihat di situs resmi Tim Gempar, yaitu timgempar.randubitu.com, itu insya Allah hampir setiap hari kita itu mengupload berita ya. Bukan hanya beritanya saja, kita sudah menghimpun medianya Kim, kita himpun di s.id/kimgempar kecil semuanya. Nah di situ ada beberapa media seperti contoh kayak ada berita, kemudian Instagram, Facebook, kemudian YouTube dan yang lain-lainnya itu kelihatannya update terus. Ini tidak lepas dari peran teman-teman dari semuanya. Misalnya ada Mas Rudi, kemudian Mbak Jia,
dan Mas Pur dan yang lainnya itu yang selalu aktif. Bahkan saya sendiri ini yang termasuk paling malas untuk datang ke acara. Nah, jadi untuk informasinya kita itu masukkan di grup BA, kemudian kadang kita itu mengelola di informasinya dari situ. Teman-teman mendapatkan poin-poinnya apa ya, seperti yang ini tadi 5W1H tadi, kemudian sama foto-foto, kemudian ada juga yang kayak acara hari ini kan ada yang foto-foto seperti Mas Nanang, ini nanti dibuat video sinematik yang keren-keren agar orang itu melihatnya nggak bosan. Nah, untuk berita detailnya ya di informasi beritanya itu. Nah, itu yang dari kami ya. Jadi semua anggota itu